dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Saya mengajak Anda untuk belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ini kisah yang menarik tentang Petrus dan Kornelius. Dan kisah ini mendobrak pandangan pada waktu itu bahwa Yesus hanya untuk golongan Yahudi saja. Dan melalui cerita ini kita semuanya dibukakan bahwa Kristus Yesus tidak hanya mati menebus, menyelamatkan orang-orang Israel saja, tetapi juga keselamatan itu dibagikan kepada seluruh makhluk, dibagikan kepada bangsa-bangsa, termasuk bangsa non-Yahudi sekalipun. Maka ketika kita membaca di dalam ayat demi ayat ini, diceritakan ada seorang perwira yang bernama Kornelius. Dia adalah perwira Romawi dari pasukan Italia. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan hanya sekedar orang non-Yahudi, tetapi juga dalam tanda kutip musuh Israel. Bahkan dia adalah perwiranya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Kornelius tentu saja orang yang harusnya jauh dari keselamatan di dalam Kristus Yesus, sebab bukan orang Israel tapi orang non-Yahudi, bahkan menjadi kepala perwira yang memusuhi bangsa Israel. Dan kita lihat di sini bagaimana dengan Kornelius. Dia memang orang yang hidupnya baik, dia orang yang saleh, dia juga suka beribadat dan memberikan sedekah kepada umat Yahudi dan senang berdoa kepada Allah. Jadi ini memang perwira yang berbeda daripada perwira-perwira yang lain. Ini perwira yang saleh. Masalahnya adalah sesaleh-salehnya Kornelius tidak pernah terbersit di dalam pikiran Petrus untuk melihat bahwa orang non-Yahudi itu juga bisa menerima Injil keselamatan. Pada waktu itu murid-murid termasuk Petrus menganggap bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada orang Israel saja. Kristus untuk orang Israel saja. Dengan demikian Tuhan sampai menyatakan sebuah penglihatan kepada Petrus. Apa penglihatannya? Di dalam ayat yang ke-10 atau ayat 11, tampaknya olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung kepada keempat sudutnya, diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, burung-burung. Kedengarannya oleh satu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Sekalipun Petrus tahu bahwa ini adalah penglihatan yang datang daripada Tuhan, tapi ketika melihat berbagai jenis binatang yang memang secara Taurat dibilang haram, maka Petrus berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang dinyatakan haram atau tidak tahir. Ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus masih memegang Taurat dalam hal makanan. Namun Tuhan mendobrak pandangan itu dengan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak patut engkau menyatakan haram. Kemana arah penglihatan ini tujuannya? Kita tahu bahwa tujuannya adalah soal keselamatan yang tidak hanya buat orang Yahudi saja. Jangan sampai orang Yahudi menganggap diri mereka superior, keselamatan hanya untuk mereka, bangsa-bangsa lain tidak berhak mendapat keselamatan. Itu adalah pandangan yang keliru. Makanya Petrus diutus oleh Tuhan kepada Kornelius, untuk datang kepada Kornelius, orang yang dalam tanda kutip mungkin bisa disamakan haram. Tidak patut seorang Yahudi bergaul, bahkan bertamu pada orang non-Yahudi. Itu haram hukumnya. Maka kita lihat di dalam ayat yang ke-28, ketika Petrus berjumpa dengan Kornelius, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir.
Tuhan melalui penglihatan itu mau berkata seperti ini, Petrus, kalau soal makanan saja, Tuhan mengatakan ini halal. Jangan kamu menyebutnya haram. Terlebih lagi soal jiwa-jiwa. Maka tidak patut untuk berkata kepada orang non-Yahudi bahwa mereka ini najis atau tidak tahir. Bersyukur bahwa Petrus taat. Dia dalam tanda kutip mendobrak ketetapan Taurat itu dengan mendatangi orang non-Yahudi, bahkan bertamu ke rumahnya. Tujuannya hanya satu, supaya Kornelius diselamatkan. Ayat yang ke-34 dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kita tahu sekarang bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi saja, keselamatan untuk bangsa-bangsa. Bersyukurlah kita, sekalipun kita bukan orang Yahudi, tetapi Injil disebarkan ke bangsa-bangsa dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, hingga kita hari ini kita mendengar Injil Kristus Yesus, kita percaya kepada Yesus. Sebuah pengalaman yang luar biasa dialami oleh Petrus dan Kornelius. Lalu kemudian di dalam bagian ayat yang ke-47, ini ceritanya Petrus masih dan murid-murid masih ragu. Apakah Kornelius yang sudah percaya Yesus ini perlu dibaptis air atau tidak? Mengingat bahwa mereka atau Kornelius ini adalah orang non-Yahudi. Sekarang soal dibaptis air. Dan rupanya Tuhan tahu dan Tuhan menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat indah. Ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Roh Kudus dicurahkan kepada Kornelius juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Tidak ada alasan untuk menolak membaptis mereka dengan air. Kenapa? Karena Roh Kudus sendiri membaptis mereka. Mereka bahkan berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kalau Roh Kudus sendiri sudah membaptis mereka, mereka sudah menerima Roh Kudus, bagaimana mungkin masih dipertentangkan apakah mereka boleh dibaptis air atau tidak? Dan tentu saja jawabannya adalah boleh. Maka saat itu juga Petrus membaptis mereka. Hari ini kita belajar jangan menjadi orang yang superior, merasa diri kita paling hebat, orang lain tidak layak untuk menerima apa yang kita terima. Sekarang kita tahu bahwa Injil sampai kepada bangsa-bangsa, Kristus untuk segala bangsa. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Mari syukuri kita yang harusnya tidak layak dikasih ini, karena kita bukan orang Yahudi. Tapi hari ini kita bisa percaya Yesus, bahkan kita dibaptis, bahkan kita sudah menerima Roh Kudus. Tuhan memberkati kita.